Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sabani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Jangan lupa pula panjatkan sholawat dan salam kita pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era terang benderang, yakni Islam. Oke, yang kedua kalinya yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Ahmad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahabi AMAG, dan yang saya hormati Ustadz Robi Firmandil Diharjo selaku dosen pengampu Psikologi Pendidikan, dan yang saya hormati kepada penemu Hanifidah Dr. Hanifuddin MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan tidak lupa juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya mohon maaf teman-teman jika sedikit ramai karena di sini sedang ada acara. Jadi sedikit ramai. Jadi tolong abaikan saja. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan di sini adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, pertumbuhan lebih bersifat mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Sedangkan menurut Harlock pada tahun 1980 2 menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dan pada tahun 1980 Harlock menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua proses perkembangan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran, yakni involusi. Nah, hal ini terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Namun, dengan demikian, kedua proses ini tidak berhenti sepanjang kehidupan manusia. Pada saat anak-anak, pertumbuhan fisik menjadi primadona atau menjadi hal yang lebih menonjol pada pertumbuhan dibandingkan pada bagian lainnya. Tetapi pada usia lanjut, kemunduran fisik dan perubahan alam pikiran lebih banyak berubah daripada lainnya. Kemudian di sini yang kedua ada prinsip perkembangan. Nah, ini ada proses perkembangan anak yang mencolok. Yang pertama itu perubahan fisik, yakni perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh lainnya, misalnya otak dan jantung. Kemudian perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Nah, yang kedua ini ada perubahan proporsi. Perubahan mental. Perubahan mental yakni perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Nah, kemudian hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru, misalnya seperti egosentris, ciri-ciri yang hilang berganti dengan sikap proposan. Nah, sedangkan menurut Harlock pada tahun 1980, yang pertama itu ada dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Misalnya penggunaan tangan kanan atau tangan kiri dengan latihan yang diberikan oleh orang tua ataupun guru sehingga anak dapat menggunakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kirinya. Kemudian perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitarnya melakukan dengan baik dan mendorong anak tersebut lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian
ada motivasi yang kuat dari diri individu yang ingin mengalami perubahan. Misalnya, anak yang malas berbicara tidak akan menjadi anak yang terbuka di masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada peran kematangan dan belajar. Contohnya itu, kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu tersebut. Dalam fungsi yang telah diwariskan, hal itu disebutkan dengan filogenetik, yakni merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan tersebut. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dari fungsi hasil usaha tersebut, yakni untuk genetik seperti menulis, mengemudi, dan bentuk lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya itu perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan tersebut, yakni perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir di kaki. Contohnya, kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat itu, semua individu itu berbeda. Misalnya itu, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak ini didorong untuk melakukan kegiatan atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru atau orang tua, ataupun juga pada pengasuh yang menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari setiap anak seharusnya juga berbeda. Kemudian yang kelima ini ada setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Nah, misalnya begini, pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama, seperti yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan. Mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Dengan contoh lain, seorang bayi akan mengacak-ngacak mainannya sebelum dia mampu untuk melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi anak. Secara umum akan merespon dengan rasa takut pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan tersebut secara khusus yang baru begitu. Nah, kemudian yang keenam, setiap tahapan perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungannya sendiri. Hal ini dapat melibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menarik. Artinya tidak ada peningkatan ataupun perkembangan, sehingga dapat dikatakan bahwa anak tersebut sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk dan ketidakmatangan. Kemudian yang ketujuh, yakni perkembangan dibantu oleh rangsangan. Misalnya itu, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat pula anak-anak tersebut belajar berbicara. Nah, yang kedelapan itu ada perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Contohnya, anak-anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh pada perkembangan anak tersebut. Nah, misalnya anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan
umpan fisik sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng sehingga anak perempuan sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan gitu. Kemudian yang terakhir ada harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Contohnya itu anak usia setahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian ada teori-teori perkembangan. Nah, menurut Chine pada tahun 2007 ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli psikologi. Yakni ada yang pertama itu ada environmentalis. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris yakni John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Locke mengakui bahwa individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Nah, lingkungan tersebutlah yang membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, yaitu dua gagasan selalu muncul secara bersamaan, yakni repetisi, yaitu melakukan sesuatu berkali-kali, dan imitasi, yakni peniruan, dan reward and punishment, yaitu penghargaan dan hukuman. Nah, kemudian yang kedua itu ada naturalisme. Teori ini memandang anak-anak berkembang dengan cara sendiri, melihat, berpikir, dan merasa alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda. Di tingkat pertumbuhan yang berbeda, teori ini dikemukakan oleh John Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Nah, kemudian yang ketiga ada etologis. Nah, pada studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi yang dimulakan oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882, yang menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam yang tidak hanya terjadi pada fisik, yakni seperti warna kulit, namun juga beberapa tingkah laku lainnya. Kemudian yang keempat itu ada komparatif organik. Nah, menurut Hans Werner pada tahun 1890 sampai 1964 menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi juga perkembangan mencangkup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Nah, pernyataan ini menunjukkan perkembangan harus dipelajari dari aktivitas yang muncul di permukaan dan aspek kejiwaan organisme pelakunya sendiri. Kemudian ada yang kelima, perkembangan kognitif. Dikemukakan oleh Jean Piaget pada tahun 1866 sampai 1980, menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Nah, melalui penelitiannya, Piaget menemukan bahwa anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah dan keteraturan yang sama. Kemudian yang keenam itu ada perkembangan moral. Dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg yang melakukan penelitian dengan mengadakan tes kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia antara 10 sampai 16 tahun. Nah,
Aktivitas tersebut berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral berdasarkan penalaran-penalaran yang diberikan oleh responden dalam merespon dilema moral yang dihadapinya. Kohlberg percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap konsep kunci untuk memahami perkembangan moral tersebut. Kohlberg adalah menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi internal. Mohon maaf jika ramai, soalnya lagi ada acara. Kemudian yang ketujuh itu ada pengondisian klasik. Dikemukakan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon yang melalui eksperimen yang belum menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan-latihan yang berulang. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada pengondisian operan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1905 sampai 1990. Nah, untuk menemukan teori pengondisian operan sebagai sebuah teori perkembangan, Skinner membuat Skinner box di dalam kotak sinar, yakni untuk mencoba perkembangan pengetahuan. Latihannya disertai dengan reward and punishment tersebut. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada pemodelan. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Kemudian yang ke-10 ada psikoanalistik. Yang ke-10 itu ada sosial dan historis. Menurut dimuatkan oleh Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934, menurut pandangannya bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Kemudian yang ke-11 itu ada psikoanalitik. Dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan psikoseksual yang digambarkan pada tahapan, yakni tahapan pertama itu ada tahapan oral, kemudian onal, kemudian phalange, kemudian laten, kemudian genital. Setiap tahapan tersebut berkaitan dengan kepuasan libido sesuai yang dapat memainkan peranan pada kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang ke-12 itu ada psikososial. Nah, dikemukakan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Nah, Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya pengulangan konflik. Nah, kemudian yang ke-13 itu ada perkembangan bahasa. Dikemukakan oleh Chomsky pada tahun 1928. Menurut Chomsky, kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain dan telah dibawa manusia sejak lahir, begitu katanya. Kemudian itu yang ke-14 ada humanistik. Yang terakhir berarti ya, humanistik. Dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970.
Nah, menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Pada sejumlah orang yang melakukan aktualisasi diri, mereka cenderung merdeka dari tekanan budaya dan tetap mempertahankan kapasitas untuk memandang dunia secara spontan. Oke, kemudian di sini ada tahapan-tahapan perkembangan. Yakni yang pertama itu tahapan perkembangan manusia dalam pandangan psikologis. Menurut Rawlsius atau Train pada tahun 2007 membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama itu ada masa bayi, yakni pada usia 0 sampai 2 tahun. Bayi tidak pada usia tersebut bayi tidak mengetahui ide ataupun pemikiran apapun. Bayi hanya merasakan panas, dingin, enak, dan bayi menggunakan gramatikal sendiri ketika berkomunikasi dengan orang lain atau orang dewasa. Nah, kemudian yang kedua ada masa kanak-kanak awal, yakni berusia 2 sampai 12 tahun. Nah, mereka sudah bisa berjalan, berbicara, dan makan sendiri. Dan mereka juga sudah bisa berlari ke sana kemari. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. Nah, kemudian yang ketiga itu ada masa kanak-kanak akhir, yakni berusia 12 sampai 15 tahun. Nah, pada masa ini transisi masa anak ke dewasa, yakni berada pada tahap prasosial, di mana anak-anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sendiri, dan sedikit dari mereka memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungannya dengan orang lain. Jadi mereka itu bodoh amat aja begitu. Kemudian yang terakhir itu ada masa dewasa, yakni pada usia 15 tahun sampai akhir hidupnya. Pada usia ini anak-anak atau tersebut mulai merasa malu terhadap dengan lawan jenisnya karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, mengenai persoalan faktor-faktor menurut para ahli dengan jawaban yang berbeda-beda. Di sini yang pertama itu ada para ahli nativisme. Mereka berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaannya. Nah, di aliran nativisme ini ditokohi oleh Schopenhauer, tokoh terkenal. Nah, kemudian berbeda lagi dengan aliran empirisme atau disebut juga dengan aliran environmentalisme, berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Nah, tokoh aliran ini adalah John Locke. Sedangkan menurut aliran konvergensi, menurut mereka perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik faktor dasar maupun faktor pembawaan. Nah, faktor lingkungan atau pendidikan keduanya secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seorang individu. Kemudian, sedangkan menurut Harlock pada tahun 1980, ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan
seseorang, yakni intelijensi, seks, kelenjar, terus ada kebangsaan atau ras, kemudian posisi dalam keluarga, makanan, luka atau penyakit, kemudian ada hawa dan sinar, dan yang terakhir ada kultur dan budaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah atau penjelasan yang kurang, dan mohon maaf juga jika dari awal sampai akhir video rame karena di sini sedang ada acara, jadi banyak pak tukang yang sedang mengerjakannya di bawah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.